Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bobotoh, khususnya bobotoh di wilayah Ciparai nih. Kita sekarang bakal bikin episode baru tentang pemain-pemain bola yang asalnya dari Ciparai. Jadi kontennya judulnya Made in Ciparai. Nah, sama siapa kita bakal ngobrol sekarang? Ada nih. Jadi ini juga sebenarnya saya tanda tanya, masih tanda tanya. Dijulukinya mah Ciparai Boys sama anak-anak Ciparai nih. Tapi apa bener beliau ini orang Ciparai asli atau gimana ceritanya, kita tanya. Nah sekarang di depan saya ini ada pemain dari Sriwijaya FC Palembang, Kang Rudiana. Kumaha Kang, damang Kang? Alhamdulillah damang. Saya jadi pertanyaan banyak orangnya. Pertanyaan pertama awalan nih, Rudiana teh orang Bojong Soang. Tapi kenapa bisa nyangsang di Ciparai gitu? Oh lapang di situ atau kumaha tah? Bukan orang Bojong Soang. Orang mana? Kalau dulu Buah Batu. Sekarang Buah setelah Batu. semenjak nikah baru tinggal di Bojong Soang. Gitu. Nah itu bisa sejarahnya bisa ada di Ciparai nih. Dikenalnya mah sama orang-orang. Oh, Ciparai Boy. Ciparai Boy, Rudiana teh gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi dulu tuh tahun berapa ya? Dulu dibawa sama almarhum Ruli ke sini. Oh iya. Karena bareng juga kan di 21. Hmm. Jadi kata si Bos Ruli itu kata, udah cicing di Ciparai gue, baturan orang. Oh iya. Itu awalnya mah. Nah, banyak kegiatan-kegiatan di Ciparai, jadi mungkin orang-orang mengenalnya orang Ciparai, padahal aslinya orang Buah Batu gitu. Nah itu toh sebenarnya itu ceritanya tuh orang Buah Batu dan kebetulan main ya diajak sama almarhum Ruli. Itu yang rumahnya di depannya ada lapang bola itu ya? Iya, Nah, di situ. di Kangkareng kalau nggak salahnya. Di Kangkareng. Nah itu. Terus setelah itu tuh Kang Rudi ini asalnya dari SSB-nya Bina Pakuan ya? Ya, Bina Pakuan. Terus tembus ke Persib langsung atau gimana dah prosesnya? Enggak, tahun awal mula saya dari Bina Pakuan itu tahun 2015 baru masuk Persib U15. Oh, Persib Junior dulu di 15. Persib Junior, terus Suratin sampai 21, terus 2012 apa 2011 saya pindah ke Batang. Oh, Persibat. Persibat Batang. Di situ langsung ke Belitung Timur juga. Belitung Timur. Sempat di Belitung Timur juga di Liga 3. Liga 3. Nah, dulu mah zaman divisi dua ya. Tiga, pas masih zaman-zamannya divisi. Berarti sempat dari setelah Bina Pakuan tuh main di Haornas Di ya. Haornas 15, 17 sampai ke 21. Tapi habis 21 itu nggak langsung ke Persib. Enggak. Ke Batang dulu. Main dulu Ke keluar. Batang, terus di Belitung. Nah, pas di Belitung 2014 disuruh ikut sama Persib awalnya itu. Status sama magang Pak Muhammad. Statusnya masih magang. Bahkan pas lagi magang juga saya tuh sempat izin juga karena ada pertandingan di Belitung itu. Jadi saya sempat pergi juga ke Belitung karena menyelesaikan pertandingan di Belitung. Oh iya. Menghabiskan kontrak lah istilahnya ya di sana gitu. Masih ada sisa pertandingan. Di sana. Dan berarti di U21 itu seangkatannya sama Abdul Aziz, Febri mungkin. Itu 2013 ya. Sebelumnya sama angkatannya Anggi Indra, Rudi Giovanni juga sempat itu. Anggi Indra Permana. 2013 apa 2012 itu kalau nggak salah. Itu legend itu, Anggi Indra Permana. Sekarang kemana ya itu? Harus dicari tuh ya, nanti kita podcast bareng sama Anggi Indra Permana. Berarti itu 2013 mah. 2013 ya, sama Abdul Aziz sama Febri itu. Itu ceritanya bisa dapat tawaran promosi, maksudnya promosi ke Persib senior, magang itu awalnya gimana tuh? Apa Pak Janur langsung kontak atau siapa itu? Yang ngontak saya tuh bukan Pak Haji Jajang, tapi asistennya Pak Asep Sumantri. Oh, Asep Sumantri ya. Karena kan waktu di 18 di Persib 18 ya. Beliau pelatihnya. Oh, beliau yang megang. Megang. Jadi dia yang kontak saya untuk ikut latihan sama senior. Itu juga dikasih tahunya pagi-pagi pas saya mau sholat subuh, lihat HP disuruh datang ke mes ikut latihan katanya. Udah
sebatas itu aja awalnya. Latihan itu baru ditawarin latihan. Jadi gimana perasaannya? Persib senior gitu. Ya awalnya percaya nggak percaya karena bangun tidur terus dapat kabar seperti itu ya masih percaya nggak percaya. Bahkan saya juga sempat telepon beliau menanyakan, Pak bener tuh iya bener datang weh ka dieu. Panas balik ke Bandung. Langsung weh ke ya ikut latihan lah. Ikut latihan sama ya. Persib. Berarti itu mah tuh keren ya, itu berarti 2013 ke 14 apa 14? 2013 kalau nggak salah 2013 akhir ya, pas masa persiapan aja persiapan. Nah, musimnya. Nah, kalau memang seencan lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, ini ada sesuatu yang mengganjal, bukan di saya aja tapi di kebanyakan bobotoh gitu. Jadi Rudiana itu ternyata lebih dikenal dengan panggilan Ublag. Nah, itu kan Ublag konotasinya ya. Ya gitu teh lah. Kurang halus lah. Ya, sejarahnya kumaha itu bisa dipanggil Ublag gitu. Awalnya mah karena jadi waktu saya di U18 kalau nggak salah. U18 ada salah satu official yang menilai saya seperti itu. Karena gara-garanya kan waktu zaman SMA saya tuh ada bukan geng apa ya namanya tuh temen lah, temen di kelas. Jadi pas saya main bola, saya kalau lagi ada pertandingan, jadi yang ngerjain tugas tuh mereka. Oh, ngena gitu. Ini teman-teman nongkrong lah ya. Gitu. Teman-teman sekelas. Ya. Jadi mereka itu ada sekretaris, terus bendahara di kelas lah. Oh, gitu, aman atuh itu mah ya? Ya aman. Jadi, nah kebetulan teman saya itu yang cewek itu emang suka Persib juga. Oh, suka bola lah ini ya mah. Nah, jadi ya dengan punya teman mungkin walaupun saya masih di Persib U18, mungkin dia ya bangga lah punya teman. Antusias. Ya? Nah, pas saat saya uji coba itu, ya mereka suka nonton uji coba kayak gitu. Nah, mungkin di sana kan temen cewek di kelas tuh nggak cuma satu juga. Nah, ada beberapa lah. Nah, suka nonton kayak gitu. Jadi kadang latihan hari ini sama si A, yang besoknya gitu sama si B, si C. Gitu. Nah itu tapi nggak hanya perempuan aja. Ada teman laki-laki juga ada. Cuman memang ya cuma itu mungkin kan, kayak gitulah. Oke, lo bagi, kita ganti wae. Dengan saya banyak temen cewek, jadi berpikirannya saya tuh terbalik gitu. Kesannya intinya gitu. Di sana jadi ya di sini juga mungkin saya mau klarifikasi juga. Kalau dulu kan mungkin nggak begitu memikirkan. Dengan landian seperti itu. Anak muda lah ya. Anak muda masih bahaya lah naon weh. Sok weh. Nah, tapi sekarang kan mungkin udah punya keluarga, terus dari orang tua juga. Kalau orang tua dengar, kakak, naon sih tiga gitu, pelandihan teh benar, ngaran salus-alus, dikitu-kitu. Nah, kayak gitu dah. Dari sekarang juga saya udah mulai teman-teman udah. Nggak atau ngagaruan tadi, namanya beda deui gitu. Beda zaman lah, udah dewasa tuh. Dewasa, nama gitu. Nah itu klarifikasinya tuh kayak gitu. Jadi banyak tau. Ya ini baheula bener dikenal deh. Yuk, orang rek mengbal jeung Rudiana. Oh, si Ublag. Nah, Ublag. Lalaki mana Ublag. ada gitu bingung nah berarti geroan Ublag gitu. Nah, tapi kan sekarang kejawab gitu. Ternyata begitu, bukan soal kehidupan yang sebenarnya ya, itu mah cuma landian lah. Baheula barudak zaman baheula mah gitu. Heureuy nate. Kuli muncul barudak ayeuna mah. Nah, itu udah diklarifikasi itu. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke pertanyaan nih. Berarti masuk ke Persib itu 2013 magang dulu, akhir pas persiapan mau liga ya. Persiapan mau liga. Nah, sampai akhirnya dikontrak itu berapa lama, terus gimana ceritanya? Jadi waktu itu yang tadi yang saya tuh disuruh magang itu sama Pak Asep awalnya. Asep Somantri. Asep Somantri, asisten pelatih. Iya. Rud ngilu latihan di Persib, bawa sepatu cat yang sepatu bola. Itu tuh saya ngelihat HP itu pas bangun tidur mau sholat subuh. Posisi masih di Belitung? Enggak, di Bandung. Di Bandung. Karena lagi libur juga kan. Iya. Nah, lagi libur, lihat chat seperti itu kan kaget, asa terpercaya gitu.
kahiji baru bangun, kedua dititah ka Persib kita ngilu latihan. Banyak sih orangnya Banyak Persib sih. senior ya. Nah, saya juga sempat nggak percaya. Tapi setelah itu saya telepon, Pak bener teh iya teh saya ngilu latihan. Bener besok datang ayeuna jam 7 indit. Oh, langsung we saya teh dengan semangat Iya, antusias pisan lah. Saya sih nu teu hayang ngilu latihan di Persib. Seperti itu. Nah, setelah berjalannya waktu kurang lebih 2 bulan, 2 bulan. karena saya setelah ada uji coba Ya, kayak gitu. Nah, waktu itu ada kejuaraan Inter Island Cup kalau nggak salah. Inter Island Cup. Iya. Pada zaman itu ada Inter Island Cup ya. Itu ditawarin untuk masuk tim itu di Solo. Oh, pasti Solo. Pas di Solo, pas kita lagi main di Solo. Nah, ditawarin ku Pak Haji teh. Pas abis makan malam saya Ku Pak Haji Umu. ku Pak Haji Jajang. Oh, Pak Haji Jajang. Ditawaran. Pas beres makan jauh di kaleng. Terus ka dieu sen. Yang Haji kumaha? Daek teu cenah di Persib. Ya kieu. Lamun daek kita tangan di Bandung. Oh nya daek atuh Pak. Mah nya teu daek kan Persib. Orang Bandung Orang salah. Bandung. Nah, saya main bola kan tujuannya Mimpinya pasti Persib tujuan. Persib. Intinya selain timnas ya Persib heula gitu. Singkat cerita langsung dikontrak. Langsung pas pulang dikontrak. Bandung. Nah, gitu. Nah, terus itu pas dikontrak ya resmi nih jadi pemain Persib. Kan itu latihan itu berarti itu kan musim juara ya. Musim Pas juara, pas musim juara. Main berarti kan sama pemain bintang unggul itu. Nah, itu gimana perasaannya? Berarti dulu strikernya kalau nggak salah asingnya Jibril Koulibaly, Ferdinand Sinaga, Atantan. nah Gitu. perasaannya gimana tuh? Orang Belitung Timur ya bisa main akhirnya jadi pemain-pemain kelas gini nih. Awalnya saya minder karena ngelihat pemain-pemain hebat yang masuk ke Persib pasti pemain hebat, main hebat. Pada saya masuk itu mah lagi yang benar-benar bersaing tuh ya emang benar-benar bersaing. Nggak ada kelompok umur kan dulu harus diwajib nih sekian main. Nah 2014 mah kan enggak. Jadi saya tuh emang bener-bener bersaing, weh. Kompetitif lah ya. Jadi main itu ya murni karena istilahnya kesempatan pelajaran kualitas gitu. Kualitasnya. Bukan karena regulasi gitu. Bukan karena regulasi itu benar. Nah itu tuh emang bener-bener bersaing tuh emang bener-bener bersaing. Tapi saya bisa mendapatkan menit main itu karena ada support juga dari Ferdinand. Oh Ferdinand. Ya kan itu tadi kan disebutin ada Ferdinand, Tantan, Sigit Hermawan juga ada ya, gitu. Saya kan mungkin Ferdinand tuh ngelihat saya malu, segan gitu dengan senior. Ya, dikasih tahu lah sama dia tuh. Kan dia mah kasar ngomongnya. Ya. Ini siapa ulah sieunan cenah. Sok we meh bisa main. Oh, Batak Cicalengka tuh ya. Nah, didinya tuh jadi saya teh aya hate gitu. Ya. Nah, jadi saya di sana emang bener-bener bersaing di setiap latihan tuh emang bener-bener nunjukin lah. Berarti justru Ferdinand berarti memberi motivasi ya. Memberi motivasi Udah, juga. Ada di posisi yang sama gitu sebagai striker. Cek kata Ferdinand tuh yang saya masih ingat, mana itu budak Bandung, budak lokal, entong hayang jadi cadangan wae. Sok mana ge mampu. Asal nunjukeun ya. Nunjukeun asal tong eraan. Lokal pride ya. Di sana tuh ya emang bener-bener kemotivasian lah. Termotivasi. Jadi di saat latihan juga emang bener dengan senior tuh emang fight. Tapi setelahnya ya minta maaf kalau misalkan ada benturan ada apa saya langsung minta maaf karena saya juga hormat juga sama senior, segan juga. Tapi di sisi lain ya kalau nggak kayak gitu ya saya nggak akan dapat menit bermain. Gitu. Berarti musim itu main cuman main ya, sempat main. Nah, meskipun istilahnya minim, durasi mainnya masih minim, tapi kan itu momen pertama. Main di kasta tertinggi dan di tim sekelas Persib Bandung gitu ya. Tim sekelas Persib Bandung. Dan langsung juara bola itu gimana perasaannya gitu? Aduh, kurang ada jadi bagian dari tim juara gitu. Ya, perasaannya mah pasti mah seneng. Pasti saha anu juara di Persib seneng gitu. 20 tahun Persib juara ya. Makanya tuh emang ya mungkin di sisi lain karena udah harusnya juara, tapi itu rezeki juga untuk saya yang yang baru masuk
tim senior profesional dan langsung ada dalam bagian juara. Nah, itu mungkin ya salah satu rezeki juga untuk saya. Karena kan banyak pemain datang dan pergi gitu ya di Persib dari tahun ke tahun, pemainnya bintang semua gitu. Cuman memang rezekinya tahun 2014 gitu ya. Kebenaran ada di dalamnya. Ya, wah, medali langsung ya. Sebuah kebanggaan. Sebuah gitu. kebanggaan. Nah, itu balik lagi tadi selain Ferdinand gitu, selain Ferdinandnya di Persib gitu. Pemain-pemain bintang itu maksudnya kasih motivasi juga nggak sama Kang Rudiana gitu? Kalau yang senior juga sama juga maksudnya ya ini juga lah support juga ke anak-anak muda kan, anak-anak muda. Ayo katanya bisa kayak gitu. Cuman yang lebih keras itu ya emang Ferdinand. Ya, lebih dominan lah ya karena lebih sekamar juga nih sekamar. Enggak. Tahun pertama 2014 sama Dede Natsir. Oh, Dede Natsir. Orang Kabupaten Bandung. Oh, beda ya. Dede. Kemarin ngambil lisensi bareng sama Dede Natsir. Bareng ya. Bareng Dede di Persib, Deden sama Agung Mulyadi. Mengisi kekosongan liga. Mengisi kekosongan. Bekal buat masa depan juga ya betul. Gitu. Berarti apa ya? Ini sebenarnya bukan haji mumpung sih sebenarnya, tapi rezeki gitu ya. Takdirnya memang perjalanan dia harus begitu dengan udah keluar dulu dari Persib, maksud dari Persib Junior, main di Batang, terus ke Belitung Timur, ditawarin ke Persib juara gitu kan ya. Mungkin itu deh kebayang bahwa bisa gitu ya. Sama sekali saya nggak pernah terbayang, tapi setiap saya latihan, setiap saya ini kumacarana orang kudu bisa asup ya ke Persib gitu. Nah, terus pasca dari Persib itu 2015-nya langsung pindah klub ya? Enggak, masih di Persib 3 tahun, 14, 15, 16. Oh ya, berarti Piala Presiden masih ikut juga. Oh, dapat 2 dong medali ya? 2 medali yang prestis gitu ya. Itu sama Presiden. Nah, itu kan berarti setelah 3 tahun main di Persib, 3 tahun, 3 musim main di Persib. Setelah itu main kemana tuh? 2017 karena saya habis kontrak itu 2016 akhir, 2017-nya saya keluar. Di samping karena 2 tahunnya itu emang nggak dapat kesempatan. Ya. 2015 2016-nya itu minim kesempatan, bahkan line up aja jarang. Ya. Nah, di situ jadi udahlah buat masa depan untuk meninggalkan dulu Persib. Nah, itu kemana tuh klub? Ke Persisolo. Itu Persis Solo juga saya lihat perkembangannya, berita-beritanya pas Kang Rudi ada di sana tuh. Aduh, edan bisa nih. Main sempat nyetak beberapa gol tuh di Solo, alhamdulillah. Jadi namanya? Karena yang saya rasa 2015 2016 sangat minim kesempatan. Iya. Jadi mungkin nggak percaya diri. Nah, saya 2017 aja sempat ngedown juga. 2017 sempat ngedown di awal-awal itu semenjak kepindahan saya ke Persis Solo kan saya ikut dulu di Sleman. Iya. 1 musim itu. 1 bulan. 1 bulan pas ada kompetisi apa ya kalau nggak salah. Piala Presiden juga ya di Sleman gitu. Di Sleman. Nah, itu bahkan kata istri, pantas aja di Sleman aja nggak dipakai, orang main bolanya jelek. Nah, itu mungkin kata-kata yang dari istri itu yang jadi motivasi saya setelah dari Sleman. Saya ada tawaran dari Solo. Kebenaran kan baru nikah juga. Iya. Baru pindah ke Sleman. Sebulan habis itu langsung ke Solo. Karena dekat juga kan, langsung ke Solo. Nah, di sana mulai percaya diri, mungkin dari motivasi istri juga kan, kata istri, ayolah bisa katanya. Ini semangat, alhamdulillah di Solo itu jadi momen kebangkitan lah. Kebangkitan saya lagi, maksudnya dari kepercayaan diri saya, dari performa pertandingan, permainan saya itu emang balik lagi di 2017 itu. Iya, soalnya lihat di media ya supporter Solo gitu ya. Banyak update tuh. Rudiana. Wah, ini ngagolkeun wae. Apalagi saya lihat di Instagram 1 gol yang gak akan lupa itu mah. Gol balik Bandung.
Nah itu kumaha itu bisa apa namanya rasanya gitu main di tim Persis Solo, Ya. dicintai sama supporter Solo sendiri gitu dan bisa mencetak gol, salah satunya gol indah gitu. Ya apa ya? Karena alhamdulillah juga gitu dengan saya ada di keluarga Persis Solo itu udah momen kebangkitan saya lagi. Iya. Terus alhamdulillahnya dicintai sama supporternya juga. Iya betul. Gitu. Banyak yang update. Ya alhamdulillah di sana saya benar-benar menemukan lagi jati diri saya Iya. di sana. Terus kalau menyangkut gol Balik balik Bandung. Bandung itu emang pertandingan krusial juga itu lawan Cilegon. Oh iya. Lawan Cilegon. Cilegon United ya. Cilegon United karena gol yang pertama itu sempat rame kan karena disangkanya offside. Iya iya. Biasalah pertandingan kayak gitu. Udah VAR di Indonesia mah jadi. Jadi itu aja sempat tertunda berapa menit Karena mempermasalahkan gol itu. Mempermasalahkan gol yang pertama itu. Nah, karena kita main kompak juga, kita nyerang terus. Nah, setelah gol salto itu ya alhamdulillah jadi mereka aja nggak bisa apa-apa lagi. Orang ini gol murni. Iya. Istilahnya yang tadi boleh dipermasalahkan, yang sekarang ya dek naon deui. Nah, gitu sebenarnya. Gol sah gitu. Nah, itu di Solo itu berapa lama itu? Di Solo 1 musim. 1 musim tapi sangat berkesan sebenarnya. Gitu. 1 musim memang. Bener soalnya ningali di medsos-medsosnya anak-anak Solo gitu ya, Pasopati gitu. Ya. Dan lain sebagainya juga banyak apa namanya kata-kata perpisahan, upload foto, Rudiana Hungkul ya. Ya karena emang waktu pergantian musim itu emang banyak dari supporter Pasopati khususnya untuk tetap saya bertahan. Cuman kan ya saya balik lagi ke manajemen seperti itu. Nah, keputusan ada di manajemen semua. Ya kalau misalkan nggak dipanggil lagi untuk musim 2018, ya saya kan harus cari tim lagi kan. Nah, gitu. Kadang kan kita pemain sepak bola mah profesional ya. Berarti meninggalkan klub itu bukan berarti nggak suka atau nggak cinta, tapi memang kebutuhan mungkin tidak dibutuhkan ke manajemen ya kan. Nggak sesuai sama skema dari yang pelatih baru bisa. mungkin Banyak kemungkinan lah kalau misalkan saya sebagai pemain gitu. Nah itu berarti setelah dari Solo kemana lagi tuh? 2018-nya ke Persika Karawang. Tapi setengah musim. Karena ada beberapa hal lah. Iya. Dari masalah finansialnya, internal klub lah ya. Internal klub seperti itu. Jadi ya udahlah memutuskan daripada saya nggak fokus, saya hengkang. Nah 2018 itu ada 2 pilihan, Solo sama Sleman. Oh, Solo sama Sleman. Dua-duanya pernah main di situ. Dua-duanya pernah di situ. Cuman dengan pas yang Sleman juara. Iya. 2018 ya. Itu. Kata saya kan setelah mutusin untuk keluar dari Karawang, temukan kan sama keluarga sama istri kemana, Sleman atau Solo. Nah karena saya dan istri udah masih istilahnya masih punya utang lah sama Persis Solo. Iya. Balik lagi ke Persis Solo putaran keduanya. Udah. Solo. Sekarang berarti main di SFC ya? Sekarang Sriwijaya FC. 2019-nya Bogor FC. Bogor FC juga ada masalah internal juga, PSIM ya. PS-nya pindah PSIM putaran keduanya ke Sulut. 2020 Sriwijaya FC. Sekarang ada Beto Gonçalves di Sriwijaya ya gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah jadi motivasi gitu bisa main sama Beto atau justru jadi persaingan tidak sehat gitu. Aduh orang kudu main atau ya kalau persaingan pasti ya. Persaingan karena ya saya juga pengen main, cuman balik lagi ke pelatih apakah ya siapa yang lebih siap. Mungkin pelatih lebih tahu lah kapan saatnya main, kapan saatnya enggak. Bersaing secara sportif lah ya gitu. Membuktikan di lapangan aja kayak gitu. Sampai akhirnya dapat kesempatan main. Cuman sayang karena di SFC maksudnya kondisi liganya begini ya. Jadi belum sempat ya Liga 2 belum main ya. Sriwijaya sempat satu pertandingan sama PSM. Lawan PSM itu. Ya itu karena
kondisi dunia sedang begini ya, jadi libur libur lah. Nah itu teman-teman, apa namanya, istilah kisah perjalanan tuh dari seorang Rudiana keluar dari zona nyaman. Sebenarnya mah kan kalau di Persib aman merenya gaji mah. Cuman untuk istilahnya masa depan, menit bermain dan lain-lain, sebagai pemain bola kan bukan cuma mau digaji aja gitu kan. Yang main merenya kan gitu. Sebenarnya kalau ngomongin zona nyaman, saya tuh agak telat juga untuk keluarnya. Oh, jadi kelamaan sebenarnya bertahan di karena nyaman lah, deket sama keluarga, terus tim besar Persib. Mau kemana lagi gitu? Mau kemana lagi Pak? Padahal 2015 itu sempat ada tawaran juga dari Mitra. Disuruh ke Mitra, cuman saya masih udahlah. Kalau misalkan kalau Persib masih kontrak Persib, udahlah di Persib dulu. Gitu. Ya habisin dulu aja. Tapi ya itu dia. Memang harus seperti itu mungkin jalannya ya. Momen terberat selama karir sepak bola apa? Selain yang mungkin tadi apa namanya down tadi ya, sempat down itu apa tuh? Mungkin cedera kah? Atau nggak dikasih menit bermain kah? Ya momen terberatnya itu kalau ngomongin dari 2015 sama 2016 itu memang momen terberat karena minim sekali kesempatan. Ya di situ bahkan ya itu dia yang tadi saya bilang, setelah saya kepindah ke Sleman aja 2017-nya ya saya kayak hilang percaya diri kayak gitu, sampai istri aja yang nggak tahu sepak bola, pantasan aja dicoret main bola kamu seperti itu. Ada iyanya. Aduh, ya enggak. Ya tapi alhamdulillah dengan mungkin kalau istri nggak bilang seperti itu nggak akan seperti ini. Iya. Karena ada kata-kata itu jadi yang lebih membakar lagi motivasi dan semangatnya. Jadi lebih semangat untuk menunjukkan bahwa orang tuh bisa ya. Gitu. Ya gitu teman-teman, apa namanya, sejarah karir perjalanan dari naik turun keluar dari Persib junior, main dulu keluar, merantau istilahnya merantau, terus balik ke Persib juara, terus keluar dari Persib gara-gara nggak dapat kurang menit bermain sempat down ya kan, naik lagi gitu. Nah itu perjalanan pemain sepak bola kayak gitu. Terakhir. Nah ini kan sepak bola hari ini bukan cuma sekedar hobi ya. Pada akhirnya sepak bola akhirnya jadi mata pencaharian, bisa jadi pekerjaan juga. Hobi yang dibayar mungkin ya. Hobi yang dibayar. Nah sekarang kan ini lagi sepak bola ini lagi semarak lagi sebenarnya. Di daerah-daerah semuanya ada SSB, ada apa gitu kan. Nah bisa nggak kasih motivasi khususnya ke teman-teman adik-adik kita di Ciparai ini? Gimana nih kalau mau jadi pemain sepak bola profesional, saya harus ngapain nih? Kasih aja motivasi yang sedikit tuh. Ya motivasinya mungkin jangan lelah untuk berlatih. Ulah FSMR. Bahkan saya juga mulai dari SSB juga udah merasakan titik terberat, titik terendah. Seperti itu dari mulai SSB juga saya udah merasakan. Sampai sama teman-teman nggak ditanya, sampai dikucilkan, sampai segitunya pernah, maksudnya masih kelas SSB itu. SSB aja masih kayak gitu. Mungkin ya karena saya niatnya ingin jadi pemain, ingin sukses di sepak bola, ya saya nggak peduli omongan-omongan orang, sampai cacian, hinaan ada sempat juga. Ya cuman itu karena saya punya niat, punya etikat dan semangat ingin jadi pemain sepak bola, ya saya fokusnya meskipun saya nggak ditanya sama teman saya di lapangan, ya udah terserah lah. Yang penting saya datang ke sini untuk latihan, untuk menimba ilmu, rezeki mah udah ngatur gitu. Seperti itu ya, mungkin motivasinya untuk adik-adik semuanya
giat berlatih, semangat, jangan cepat puas. Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Kerja keras lah intinya. Kerja keras intinya Kerja mah, kerja keras, mau capek, Iya, betul. mau seetik itu iya yang gitu lah. Betul. Nah, itu perjalanan dan cerita sedikit sama Kang Rudi. Ini kalau misalnya waktunya masih panjang, sebenarnya banyak yang harus diobrolin mah gitu. Cuman ini yang inti-intinya aja lah. Kesimpulannya dari obrolan ini, kerja keras mah gitu, proses tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya. Ya prosesnya nggak akan dah Allah ge nempol lah. Iya. Mana nu usaha mana nu henteu ya. Allah nggak tidur gitu ya. Ya, Oh, anak itu ini nggak udah tidur. usaha, anak ini. Semua udah ada rezekinya masing, udah ada yang ngatur gitu. Nah, buat teman-teman, buat adik-adik yang sekarang masih latihan, masih berjuang di SSB, harus terus tetap semangat gitu. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Nggak ada Dan itu jangan tiba-tiba lupa main dia tuh doa, diambil. kolot, Nah, apalagi doa indung. Nah, Itu yang lebih jangan jadi anak durhaka. Udah dibayarin SSB, udah apa namanya, disuruh latihan. latihan. Jangan mabal. Gitu, latihan we terus, pokoknya tetap jangan putus asa. Nah, itu mungkin. Ulah cengeng. Bahkan Nah, saya jangan mah kan cengeng. dulu waktu SSB kan dulu latihan di Lodaya, Oh iya, udah ya. di Lodaya. Belum kayak sekarang ya lapangnya. Nah, masih Santiago berdebu. Sangat berdebu. Besi kunggul geuning. Nah, dek latihan Kang, dek latihan si mamah teh teu boga uang gitu ya. Oh, Yang ongkos. Nah, cek saya teh, geus bae we nu penting mah saya mah aya jang ongkos PP. Geus bae saya dek ini latihan, cukup lah gitu. cukup. Dan soalnya ya itu dia. Niat saya nah hayang jadi pemain. Sapeulih eta gitu. Nah, Mun nyarita SSB mah sedih we eta. oh, perjuangannya luar biasa. Jadi jangan cengeng gitu. Selama masih bisa dikejar, kejar terus. Sampai minum oge bekal. Sampai minum aja bekal sendiri. Ya gitu mungkin ya. Kita apa namanya obrolan ini harus jadi motivasi buat semua. Harus jadi apa ya? Ya acuan lah buat semua. Oh iya, jadi pemain sepak bola profesional itu berjuangnya harus wow. Terima kasih sekarang buat Kang Rudi gitu. Sami-sami, Sudah Kang. menyempatkan waktunya. Tadi habis main bola ya tadi. Ya, habis main bola. Dijemput ke sini, disambut ke sini. Terima kasih juga buat Bengras Kopi nih. Kita udah di apa namanya? Udah dikasih tempat buat bikin video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah support. Nanti bakal ada episode-episode selanjutnya. Ini adalah episode pertama dari Made in Cipara. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi. Pokoknya tetap semangat. Corona selesai, lalajo bola deui. Cipara yang hiji.